Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, Waalaikumsalam apa kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, semoga kita senantiasa berada dalam keadaan sehat ya. Apalagi di tengah pandemi saat ini. Kita harus pandai-pandai menjaga kesehatan kita sehingga kita tetap bisa mengikuti pembelajaran dan melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Semoga adik-adik senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, adik-adik, sebelum kita melakukan pembelajaran lebih jauh, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita nantinya senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Yang Maha Kuasa. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Pak. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di dalam hati, dimulai. Berdoa cukupkan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dek Firda yang telah memimpin doa pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum itu Bapak coba cek kehadiran dulu ya. Barangkali ada yang tidak masuk. Alhamdulillah, ternyata pada pembelajaran ini semua siswanya sudah masuk ya. Alhamdulillah. Nah, adik-adik, agar kita lebih semangat dalam kegiatan pembelajaran, Bapak mau tepuk semangat nih. Masih ingat tidak tepuk semangat yang kemarin Bapak ajarkan? Bagus. Nah, kita akan tepuk semangat lebih dahulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, murid-murid Bapak harus senantiasa semangat dalam belajar agar kita juga dapat menerima pembelajaran dengan baik. Nah, adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar mengenai benda di sekitarku. Nah, pada pembelajaran ini pada tema 3, subtema 2 tentang wujud benda. Adik-adik, persiapkan diri ya untuk menerima pembelajaran pada kesempatan hari ini. Nah, adik-adik, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam teks wacana dengan tepat. Kemudian, yang kedua, siswa dapat menyebutkan benda berdasarkan wujudnya dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui hubungan satuan panjang, kilometer, dan meter. Serta yang keempat, siswa dapat mengkonversi satuan kilometer ke meter dengan tepat. Dan yang kelima, siswa dapat mengetahui gerakan kuat dan lemah dengan tepat. Dan yang keenam, siswa dapat mengidentifikasi dan menirukan gerakan kuat dan gerakan lemah. Nah, adik-adik, boleh perhatikan bahan ajar yang telah Bapak berikan dan juga perhatikan PowerPoint yang Bapak tampilkan ya. Nah, di slide PowerPoint terdapat sebuah teks dan juga gambar, yakni manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan juga ada benda yang dibuat oleh manusia. Nah, adik-adik, dari gambar di samping, kira-kira benda yang dibuat dari alam apa contohnya? Ada yang tahu? Saya Coba. Pak izin menjawab. Ada Ya, batu. silakan. Ya, betul sekali. Ada lagi? Pasir, Pak. Pinter. Coba, kalau benda yang dibuat oleh manusia, kira-kira apa? Sepeda, Pak. Ya, betul. Nah, adik-adik, jadi contoh benda yang terbuat dari alam ada batu, pasir, kemudian ada air juga, dan juga pohon. Dan juga benda yang dibuat oleh manusia seperti sepeda, kemudian ada perahu, ada bola, dan lain-lain. Nah, di slide selanjutnya ada teks wacana yang berjudul wujud benda. Coba siapa yang ingin membacakan? Saya, Pak, izin Ya, membaca. silahkan Popon untuk membacakan.
Ya, Pak. Terima kasih. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Sedangkan gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Nah, kira-kira dari teks tersebut, informasi apa yang bisa kita dapatkan? Ada yang tahu? Silahkan angkat tangannya. Coba, siapa yang tahu? Saya, Pak. Setiap Apa? benda memiliki wujud. Ya, betul sekali. Pinter. Ada lagi informasi yang bisa kita dapatkan? Saya Pak, izin menjawab. Silahkan. Jadi wujud benda itu ada tiga, yaitu ada padat, cair, dan gas. Terima kasih Pak. Nah, betul. Selain itu, ada informasi apa lagi coba yang bisa kita dapatkan? Ya, contoh dari wujud padat ada tas, buku, dan pensil. Sedangkan untuk wujud zat cair ada minyak dan air. Dan untuk wujud gas ada gas hidrogen. Ya, betul sekali. Ternyata murid-murid Bapak pintar-pintar ya. Tepuk tangan buat murid Bapak. Nah, dari teks tersebut, informasi yang bisa kita dapatkan yang pertama adalah bahwa setiap benda itu memiliki wujud. Dan wujud benda terbagi ke dalam tiga. Yang pertama ada benda berwujud padat, benda berwujud cair, dan benda berwujud gas. Dan contohnya benda padat seperti batu, pensil, dan meja. Kemudian contoh benda cair seperti air mineral dan juga minyak. Dan benda gas contohnya seperti gas hidrogen, adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang coba di slide selanjutnya ada gambar yang bisa Bapak tampilkan. Nah, di sana ada gambar tentang wujud benda, kemudian ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, di sana ada contohnya ya. Ada dalam benda padat ada gambar batu, ada pensil, ada meja, buku, dan lain-lain. Kemudian di dalam wujud benda cair ada air mineral, kemudian ada minyak. Sedangkan di dalam wujud benda gas ada seperti gas hidrogen yang terdapat dalam sebuah balon. Betul sekali. Nah, selanjutnya coba di selanjutnya adik-adik perhatikan. Nah, sekarang coba adik-adik amati di sekitar adik-adik benda apa saja dan berdasarkan wujudnya apa. Misalnya di sekitar Bapak ada meja. Meja termasuk benda yang berwujud padat. Coba silahkan adik-adik. Saya, Pak, izin menjawab. Ya, silahkan. Ya, contoh dari zat padat yang ada di sekeliling saya ada lemari dan meja. Nah, betul yang telah diungkapkan oleh adik-adik semua. Nah, adik-adik, coba sekarang perhatikan. Kira-kira gambar itu gambar apa ya? Sepeda. Betul sekali, itu merupakan gambar sepeda. Kira-kira sepeda termasuk ke dalam wujud benda apa? Ada yang tahu? Benda padat, Pak. Ya, betul sekali. Sepeda termasuk ke dalam benda berwujud padat. Nah, di selanjutnya ada soal tentang konversi satuan kilometer dan juga satuan meter. Bapak bacakan ya. Pada hari Minggu, Asep akan berkunjung ke rumah Ujang yang berjarak 2 km 100 meter. Berapakah jarak rumah Asep dan Ujang dalam satuan meter? Apakah ada yang bisa mengerjakan? Apakah ada yang sudah paham? Belum, Pak. Iya, kalau belum, Bapak coba bahas terlebih dahulu ya. Ingat ya adik-adik, kalau satuan kilometer dan juga meter merupakan satuan untuk menyatakan panjang suatu benda ataupun suatu jarak. Nah, adik-adik masih ingat atau sudah tahu tentang tangga satuan panjang? Dari kilometer, hektometer, dekameter, meter,
desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, setiap turun 1 tangga maka dikali dengan 10. Sebaliknya, jika naik 1 tangga maka dibagi 10. Coba dari kilometer ke meter kira-kira turun berapa tangga? Ya, turun 3 tangga. Maka 1 kilometer sama dengan 1 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000. Jadi 1 kilometer itu adalah 1000 meter. Betul sekali. Nah, untuk menjawab soal di atas, soal sebelumnya, maka kita rubah terlebih dahulu satuan kilometernya menjadi satuan meter. 2 kilometer 100 meter. Artinya 2 kilometer ditambah dengan 100 meter. Nah, satuan yang belum menjadi satuan meter adalah satuan kilometer, yaitu 2 kilometer. Maka 2 dikali dengan 1000 berarti 2000 meter. Sehingga hasilnya adalah 2000 meter ditambah dengan 100 meter. Sehingga nilai akhirnya adalah 2100 meter. Jadi jarak rumah Asep dan Ujang itu dalam satuan meter adalah 2100 meter. Nah, adik-adik, sekarang Bapak ada soal latihan nih. Siapa kira-kira yang ingin mengerjakan soal ini? Ya, bagus. Silahkan Popon untuk mengerjakan. Ya Pak, terima kasih. Izin menjawab ya. Nah, jaraknya itu kan 4 km itu ke meter itu dikali 1000. Berarti 4 dikali 1000 sama dengan 4000. 4000 meter. Nah, ditambah lagi dengan 200 meter. Sehingga jadi jarak rumah Adi dengan rumah Beni itu 4200 meter. Begitu, Pak. Pintar. Jadi nilainya adalah 4200 meter. Adik-adik sekarang sudah paham ya tentang konversi satuan kilometer dan juga satuan meter. Adik-adik harus latihan juga di rumah ya untuk bisa memperlancar dan dapat menguasai materi yang kita pelajari hari ini. Nah, adik-adik, di slide selanjutnya ada materi tentang gerakan. Ada gerakan kuat dan juga gerakan lemah. Nah, adik-adik, gerakan kuat itu seperti layaknya sebuah pohon yang diterpa oleh angin yang sangat kencang. Adik-adik bisa bayangkan kan, pohon yang diterpa oleh angin yang sangat kencang, bagaimana kesana kemarinya batangnya itu karena anginnya sangat kencang, sehingga gerakan tersebut dapat diilustrasikan sebagai suatu gerakan yang kuat. Sebaliknya, jika gerakan lemah seperti angin sepoi-sepoi yang menerpa sebuah pohon. Nah, batangnya bergerak ke sana kemari tapi dengan gerakan yang lemah, adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang coba adik-adik di rumah masing-masing bayangkan dan juga ilustrasikan atau lakukan gerakan kaki yang mengindikasikan gerakan kuat dan juga gerakan lemah. Jadi gerakan kuat itu ingat seperti pohon yang diterpa oleh angin yang sangat kencang sekali. Sedangkan gerakan lemah seperti pohon yang diterpa oleh angin sepoi-sepoi. Jadi gerakannya itu lemah, adik-adik. Nah, adik-adik, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu, kira-kira tadi kita belajar apa saja ya? Belajar tentang wujud benda, Pak. Ya, Ada betul. benda padat, benda cair, dan gas. Iya, betul. Kita belajar tentang wujud benda. Tadi ada wujud benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Selain itu, kita belajar apa? Mengkonservasi dari satuan kilometer ke meter, Pak. Ya, betul sekali. Kita belajar tentang konversi satuan kilometer ke meter. Dan yang terakhir, tadi kita belajar apa?
Gerakan kuat dan gerakan lemah, Pak. Ya, betul sekali, kita belajar tentang gerakan kuat dan juga gerakan lemah. Nah, semoga adik-adik bisa paham ya dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah adik-adik ada yang ingin bertanya? Nah, jika tidak, Bapak cukupkan sekian ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat kita terima dengan baik dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa kembali untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Baik, Pak. Baik, teman-teman semua, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Alhamdulillah. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.